Hem de çok üzdün. Tüm çiçekleri kopardın. Kımı, her şeyimi. Bitti Gevherhan. İkinizi de affetmeyeceğim. Bana rağmen mutlu olamayacaksınız. Setelah mengatakan hal itu, Atike pun pergi meninggalkan mereka. Atike, Atike ne oldu? Putri nampak menyusul Atike. Putri pun kemudian bertanya, "Atike, apa yang terjadi? Kamu tidak melakukan hal yang gila kan?" Atike menjawab, "Aku memang bodoh, Faryah. Aku percaya pada kebohongan. Bagaimana aku akan hidup? Siapa yang akan aku percayai?" Nasıl yaşayacağım şimdi? Kime güveneceğim? Ben yanındayım. Putri memeluk Atike dan menjawab, "Aku bersamamu. Ini memang sulit. Kamu akan menderita. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan melupakannya. Dan itu akan berakhir." Unutacaksın. Bitecek. Kembali pada Gevherhan. Gevherhan yang merasa bersalah, ia pun berkata, Beni asla affetmeyecek. "Atike tidak akan pernah memaafkanku. Tuhan, apa yang telah aku lakukan?" Silahtar pun menjawab, "Kamu tidak melakukan apapun, Gevherhan. Seperti dirimu dan diriku juga tidak melakukan apapun. Dia akan tetap mencari tahu, bukan hanya dirinya. Semua orang akan melihat kita saling mencintai, dan mereka akan menerima cinta kita, sama seperti yang telah kita lakukan." Tıpkı bizim gibi. Ben de öyle umuyorum. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Gevherhan menjawab, "Aku harap demikian. Lalu apa sekarang? Apa yang akan kita lakukan?" En başından beri Silahtar pun menjawab, "Aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan sejak awal. Aku akan bicara pada Sultan. Apapun yang menjadi takdir kita, maka kita akan hidup dengan hal itu." kaderimiz neyse yaşayacağız. Selir itu pun tiba di ruangan Kosem. Tesadüf ettim sultanım. Daha evvel muhabbetimiz yoktu. Selir itu pun menjelaskan, "Ini adalah sebuah kebetulan, Sultanah. Aku tidak tahu banyak mengenai Gulnaz Hatun. Kami tidak pernah bicara sebelumnya. Saat malam kebakaran itu, ketika semua orang menangis dan merengek, dia terlihat sangat aneh. Aku merasa curiga dan mengikutinya. Dia mengambil sesuatu dari dalam dadanya, kemudian menyembunyikannya di dalam dinding. Ketika dia pergi, aku memeriksanya karena aku merasa curiga." Kosem pun bertanya, "Lalu?" Selir itu pun berkata, "Lalu, aku mendengar semua orang yang menjadi pelayanmu akan dieksekusi karena satu wanita. Orang-orang yang tidak bersalah akan dibunuh." Herkesin idam edileceğini duyunca çok üzüldüm. Kosem pun bertanya, "Mengapa kamu tidak datang segera?" Selir menjawab, "Awalnya aku merasa takut, Sultanah. Aku tidak ingin ikut campur. Maafkan aku." Kosem nampak tenang. Ia bangkit, kemudian mendekati Selir itu. Kosem pun berkata, "Awalnya kamu takut dan tak ingin ikut campur, karena kamu pikir bahwa kebenaran itu tidak akan terungkap. Tapi ternyata aku menyadari bahwa segelku telah digunakan. Kemudian kamu menemukan seorang korban dan menyalahkan wanita itu. Apakah begitu?" Suçu onun üzerine attın değil mi? Haşa sultanım. Zinhar. Selir itu pun menjawab, "Tidak, Sultanah. Aku tidak bersalah. Aku mengatakan apa yang aku lihat." Kosem tersenyum. Ne gördüysem onu söyledim. Sen kimin emrindesin onu söyle. Kosem berkata, "Katakan padaku, siapa yang kamu layani? Apakah Gulbahar yang telah mengirimmu? Bicaralah." Pintar ya Kosem ini. Dia tahu bahwa ucapan Selir itu tidak benar. Selir itu pun menunjukkan wajah aslinya. Konuş. Hakikati mi istiyorsunuz? Dengan sorot mata tajam, Selir itu berbicara, "Apakah kamu ingin tahu kebenarannya? Kalau begitu, dengarlah."
Aku adalah anggota dari kultus Jesuit. Akhirmu sudah dekat. Kesatria dari Yerusalem akan segera datang dan akan mengirim dirimu dan Sultan Murad ke neraka. Dan tiba-tiba, Neferim sonunuz yakın. Kuduz şövalyeleri cehennemin dibine yollamak için gelecekler. ya, sihir itu rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Gulbahar Sultan. Apakah Qasim akan menutup tentang kasus segel itu setelah mendengar pengakuan selir itu? Malam harinya, Gulbahar datang ke ruangan Aisyah. Gel. Gülbahar Sultan. Hayırdır? Aisyah pun bertanya, Gulbahar Sultana, apa yang membawamu datang kemari saat malam hari? Gulbahar menjawab, apakah begini caramu menyambutku Aisyah? Aisyah pun bertanya, mengapa kamu datang? Gulbahar menjawab, masalah segel itu telah berakhir. Aku ingin memberitahukanmu hal itu. Kamu tidak perlu merasa khawatir lagi. Aisyah pun bertanya, sudah berakhir? Bagaimana? Gulbahar menjawab, Tuhan yang tahu, penjahatnya telah ditangkap. Dia adalah anggota dari kultus Jesuit. Kamu mengira kalau itu adalah aku. Kamu menyalahkanku tanpa alasan. Namun Aisyah menjawab, aku tidak tahu siapa yang kamu salahkan. Tapi di sana ada satu hal yang aku tahu. Kamulah yang menyebabkan hal itu. Gulbahar menjawab, lupakan saja apa yang kamu ketahui Aisyah. Biarkan dirimu terbuai oleh kebahagiaan ketidaktahuan. Kalau tidak, kamu akan kehilangan kedamaianmu. Kamu telah memberikan 2 putra untuk dinasti kami. Tuhan memberkati putra ketigamu. Jika kamu tidak peduli pada dirimu sendiri, pedulilah pada mereka. Gulbahar lalu pergi setelah mengatakan hal itu. Huzurun kaçar. Düşünmüyorsan onları düşün. Hayırlı geceler. Bir de tehdit ediyor. Aisyah lalu berkata, dia sangat jelas telah mengancamku. Terus awasi dia Narin. Hal ini belum berakhir. Aku akan menyelesaikannya. Narin menjawab, jangan melakukannya Sultana. Bagaimana jika dia melihatmu sebagai musuh? Aisyah menjawab, aku adalah wanita dari Sultan Murad dan ibu dari anak-anaknya. Musuhnya adalah musuhku. Düşmanı benim de düşmanımdır. Di lain sisi, Qasim pun datang menemui raja. Qasim berkata, aku tidak tahu apakah itu benar. Tapi itulah yang selir itu katakan. Dia mengatakan bahwa dia adalah anggota dari kultus Jesuit. Dan dia mencuri segelku lalu menulis surat. Mektupları yazan bunlarmış. Başka kim cüret edebilir ki zaten? Raja menjawab, siapa lagi yang berani melakukannya? Apa yang aku khawatirkan adalah siapa yang bekerja sama dengannya dari dalam. Mesela sarayımdaki işbirlikçiler.